Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belajar Java Programming OOB kali ini kita akan belajar materi yang sangat fundamental, sangat penting. Namanya sendiri inheritance atau biasa disebut dengan pewarisan. Kalau di dunia nyata ada peribahasa buah tak jatuh jauh dari pohonnya, nah yang artinya bahwa seorang anak gak akan beda sifatnya diturun dari bapaknya, dari orang tuanya. Nah, di sini pun inheritance artinya hampir sama, mirip seperti demikian, seperti peribahasa itu. Jadi inheritance atau pewarisan itu apa sih? Pewarisan atau inheritance adalah merupakan suatu proses menurunkan sifat. Jadi yang diturunkan tuh sifatnya tuh ada atribut dan metode dari kelas utama ke suatu kelas lainnya. Nah, kelas utama ini biasanya disebut dengan kelas anak, kelas utama biasanya disebut dengan kelas orang tua atau kelas parent, sedangkan kelas anak, kelas lainnya bisa disebut dengan kelas anak. Nah, ini jadi kelas orang tua mewarisi atribut, metode atau atribut ke kelas anaknya. Jadi kelas orang tua bisa mewarisi sifat yang ada di dalamnya, atribut dan metode, ke kelas anaknya. Jadi kelas anak yang sudah diwarisi kelas orang tua, atribut dan metode yang ada di kelas orang tua yang bersifat public dan protected, dia dia mempunyai sifat yang sama seperti si kelas orang tua. Jadi kelas anak yang dikasih metode, yang dikasih warisan sama orang tuanya, dia bisa mewarisi atribut dan metode si orang tua tersebut. Yang mempunyai hak akses public dan ini protected. Selain itu dia nggak bisa. Tapi kalau masih masih nggak bisa. Nanti kita praktek ini biar lebih jelasnya. Setiap kelas utama atau orang tua dapat mewarisi lebih dari satu kelas anak. Jadi kelas orang tua atau kelas utama, dia bisa mewarisi ke banyak kelas-kelas lain atau bisa disebut dengan kelas anak. Di orang tua bisa mewarisi banyak kelas ke kelas lainnya atau kelas anak. Seperti di dunia nyata juga, misalkan orang tua punya 5 anak, ya orang tua itu bisa mewarisi warisan hartanya ke 5 anak tersebut. Namun kelas anak hanya dapat bisa mewarisi satu kelas orang tua. Jadi si anak dia hanya bisa dapat warisan dari satu orang tua, nggak bisa lebih dari 2 orang tua. Jadi seperti itu aturannya di inheritance. Di Java sendiri, untuk melakukan pewarisan dapat menggunakan keyword extends. Di rata-rata bahasa juga sama sih untuk melakukan metode ini, inheritance atau pewarisan, dia menggunakan keyword extends. Kita lihat contohnya. Misalkan di sini saya bikin ada kelas orang tua. di kelas orang tua ada metode prosedur makan, ininya public supaya bisa diakses. Ada perintah nyetak makan lauk sate. Terus kita bikin kelas satu lagi, kelas lainnya, misalkan kelas yang dijadiin kelas anak. Kita di sini ada nama kelas anak, terus ada kata-kata keyword extends. Nah, setelah extend ini, jadi untuk bertanda kalau ada kata extends. Nah, setelah kata extend ini pasti dia kelas orang tuanya atau kelas utamanya. Jadi karena kelas anak ini, teman-teman terserah ya nama kelasnya apa. Di sini misalkan saya bikin nama kelas anak, public kelas anak, ada kata extends setelah kelas anak. Nah, berarti si kelas anak ini dia punya orang tua. Orang tuanya siapa? Orang tuanya si kelas atau tulisan setelah kata extends ini.
Karena setelah kata extends ini orang tua, jadi kelas utamanya atau kelas orang tuanya adalah kelas orang tua ini. Misalkan di sini nama kelas orang tuanya saya ganti misalkan ini apa ya, kampus. Nah, misalkan kelas orang tuanya kampus atau kelas orang tuanya manusia. Nah, di sini kelas anak extends manusia karena di kelas utamanya manusia tadi. Seperti itulah contohnya. Nah, dengan menggunakan extends ini, semua sifat dari kelas orang tua yang bersifat public dan protected, dia bisa diwarisi ke kelas anaknya. Jadi metode ini makan di sini di kelas anak dia juga punya metode makan. Jadi seperti itu yang namanya pewarisan extends. Jadi karena udah dikasih kata extends, berarti menandakan bahwa si kelas anak ini dia juga punya metode makan. Jadi seperti itu. Oke, biar lebih jelas kita praktekin aja. Mungkin kalau teman-teman di sini masih bingung, kalau kita praktekin biar lebih jelas. Misalkan di sini saya bikin paket belajar pewarisan informasi. Misalkan di sini saya bikin lagi untuk aplikasinya, untuk menjalankan aplikasi. Terus di sini di informasi saya bikin suatu kelas. Misalkan di sini saya bikin kelas untuk orang tuanya dengan nama kelas misalkan apa ya, keluarga deh. Saya bikin satu kelas lagi untuk kelas anaknya, misalkan di sini anak. Oke. Sini saya di kelas keluarga saya bikin suatu metode, misalkan di sini saya bikin private string alamat. Jadi ini alamat saya bikin atribut alamat. Terus saya bikin lagi atribut apa lah ya, udah alamat aja deh. Terus saya bikin suatu metode getterSetter di sini, insert getterSetter. Jadi untuk insert getterSetter juga bisa dengan klik kanan, insert code getterSetter. Nah, di sini saya udah bikin metode get alamat dan set alamat. Di sini saya akan kasih kata keyword extends. Nah, extends si keluarga. Jadi artinya kelas anak ini dia sudah dapat warisan dari kelas keluarga ini. Karena sudah dapat warisan, maka di kelas anak juga sebenarnya dia punya metode ini, get alamat dan set alamat. Oke, kita akan praktekin bahwa apakah si kelas keluarga apakah si metode get alamat dan set alamat ini setelah kita menggunakan extends apakah bisa diwarisi ke bisa dipanggil si metode ini, set alamat dan get alamat, ke aplikasi kita. Kita praktekin aja langsung. Ini misalkan saya akan panggil kelas anak, nama objek new kelas anak. Nah, di sini saya panggil objeknya titik. Di sini ada set alamat. Padahal di kelas anak ini kan gak ada metode set alamat. Kenapa kok bisa dipanggil? Karena kita sudah menggunakan extends. Ingat, kalau ada kata-kata extends berarti bahwa kelas anak ini dia punya kelas orang tua. Kelas orang tuanya kelas keluarga. Nah,
semua metode atau atribut yang bersifat public dan protected yang di kelas orang tuanya, dia bisa diwariskan ke kelas anaknya. Jadi otomatis kelas anak ini dia punya metode get alamat dan set alamat. Nah, makanya di sini kita bisa langsung panggil, kita bisa tuliskan di sini misalkan alamatnya Tegal, dan kita juga bisa langsung panggil cetak objek getnya pun ada pasti get. Nah di sini ada get alamat. Nah kita bisa langsung print cetak, nah Tegal. Jadi seperti itu untuk yang namanya pewarisan atau inheritance. Pokoknya kalau ada kata-kata extends, setelahnya pasti dia kelas orang tuanya. Dan kalau ada kata-kata extends, berarti dia kelas anak. Berarti dia punya orang tua. Orang tuanya siapa? Orang tuanya setelah kata extends. Setelah kata extends, tulisan apa? Misalkan tulisan manusia, berarti dia orang tuanya nama kelasnya manusia. Kalau keluarga, berarti dia orang tuanya nama kelasnya keluarga. Jadi seperti itu untuk inheritance. Sini teman-teman mesti benar-benar paham, banyak dipraktekin, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.